Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas seri drama Korea yang masih hangat. Film ini dirilis pada tahun 2021 yang berjudul Vincenzo Casano. Film Vincenzo Casano yang dibintangi oleh Song Joong Ki, Yin Yo Bin, Ok Tae Chon, Kim Yong Ji, Kwak Dong Yeon, dan Jo Han Chul. Baiklah, tanpa basa-basi, marilah kita lanjut pada pembahasannya. Film ini mengisahkan seorang laki-laki keturunan Korea Selatan bernama Vincenzo Casano. Vincenzo diadopsi sejak berusia 8 tahun oleh mafia Italia hingga diangkat menjadi anak. Ia tumbuh besar sehingga menjadi seorang advokat sekaligus menjadi penasihat hukum dari mafia Italia. Insiden perang antara mafia di kota Milan kemudian mengharuskan Vincenzo kembali ke negara asalnya, Korea Selatan. Scene berpindah. Seorang wanita bernama Chayong mencoba membujuk Seho untuk mencabut laporannya mengenai farmasi Babel dengan memberikan kue yang berisi uang ratusan juta. Di sebuah sidang, Chayong menjadikan tindakan Seho yang menarik laporannya sebagai bukti dan berhasil memojokkan pengacara lain yang mengajukan tuntutan terhadap farmasi Babel. Ternyata pengacara yang dilawan oleh Chayong adalah ayahnya sendiri yang bernama Hong Hyo-chan. Di luar sidang, ayah dan putrinya ini saling bertemu untuk saling menyerah dan berhenti meneruskan karirnya dalam dunia pengacaraan. Pak Chow telah datang. Toko di sana telah dibeli oleh konstruksi Babel. Chayong telah memberitahukan bahwa gedungnya tidak akan dijual, namun pihak Babel tak percaya dan setiap hari datang mengajukan harganya. Di sisi lain, perbincangan mereka telah dipantau oleh salah satu penghuni gedung plaza. Kamar telah disiapkan untuk Vincenzo. Beberapa pernak-pernik tertinggal sisa penghuni sebelumnya. Lee memberitahukan Hong Yu mengenai pria misterius yang ia lihat. Kebetulan Hong Yu membuat kantor firma hukum di dalam plaza tersebut dengan ditemani asistennya Nam Jong Son. Menganggap keberadaan Vincenzo sangat berbahaya, Hong Yu menyuruh agar Lee memberitahukan segenap penghuni plaza. Scene berpindah. Vincenzo mendatangi penjahit yang ada di plaza tersebut dengan tujuan mengecilkan jasnya. Vincenzo mengaku jas yang dia punya mahal dan dibuat desainer terkenal di Italia dengan bermerek Borarlo. Namun Hong Si tidak percaya hal itu. Dalam bahasa Korea, Borarlo adalah si dedek masa depan para perjaka. Tiba-tiba, penghuni yang lain ada di sana dan memandangi Vincenzo dengan tatapan yang kurang enak. Vincenzo bertemu dengan Hong Yu. Dia memperkenalkan dirinya sebagai direktur sekaligus pengacara di firma hukum Jiburagi yang menjadi ketua komite penantang pembangunan. Di malam harinya, Vincenzo melihat seutas surat Kementerian Hukum Penjara Wanita yang membuatnya teringat kejadian beberapa tahun yang lalu. Seorang ibu-ibu yang bernama Oh Pyongja menjalani sidang dengan tujuan bersikap tidak baik terhadap majikannya, walaupun sebenarnya Pyongja menjadi korban pelecehan. Dan itu tidak terjadi hanya kepadanya saja, namun juga pembantu wanita yang lain. Tetapi Kyungja harus tetap dipenjara dengan diperkuat kasus pembuangan anaknya di masa lalu. Scene berpindah. Pak Cho yang pulang dikejutkan dengan anak dan istrinya telah ditangkap orang-orang suruhan firma Babel. Pak Cho dipaksa untuk menandatangani surat perjualan gedung plaza miliknya. Di tempat lain, Chayong mendapat surat dari ayahnya sebagai pemutus hubungan keluarga dengan alasan telah melanggar etika. Chayong segera menghubungi ayahnya, namun dicuekin. Tak hanya diam, Chayong segera mendatangi kantor ayahnya, namun tetap saja dicuekin. Singkat cerita, Vincenzo mendapatkan kabar dari Pak Cho mengenai surat penjualan plaza yang terpaksa ditandatangani demi keselamatan anak dan istrinya. Pak Cho menyanggupi akan mengurus semuanya, namun tiba-tiba sebuah truk menabrak mobilnya. Sedangkan di plaza telah didatangi ketua komite pembangunan Menara Babel, yaitu Pak Siodo dan pasukannya. Siodo mengumumkan bahwa gedung telah menjadi milik konstruksi Babel. Para penghuni akan diberi kompensasinya. Jika menolak, maka pasukannya akan menghancurkan mereka.
Mendengar itu, Lee agak maju duluan. Bukannya melawan, tapi dia sedang mau ke toilet. Karena kekerasan dilakukan kepada ayahnya, Chaeyoung tak terima lalu mencoba melawan mereka. Tak lama kemudian, Vincenzo datang. Tanpa basa-basi, salah satu pengawal menyerangnya. Dengan mudah, Vincenzo mengalahkannya. Tak hanya itu, Xiaodo juga dipukul. Menggunakan pengukur baju milik Hongxi, Vincenzo melempar Xiaodo keluar dari jendela dan hanya menahannya dengan pengukur baju. Vincenzo mengatakan akan mendapatkan kembali gedung plaza itu dari konstruksi Babel menggunakan bahasa Italia.